Ayah, ikan kita, jangan-jangan sudah mati ya? Xiao Huo, kamu ini mulut sial. I can kira. Hampir semuanya mati karena ucapanmu. Mati lagi satu. Ayah, ikan mati ini tidak bisa dimakan. Nanti kalau dimakan, jangan-jangan kita sakit perut ya? Diam. Ayahmu ini siapa? Perut ayah. Terbuat dari emas. Bahkan kalau makan tanah, pun ayah tidak akan sakit perut. Ayah, jangan-jangan kamu benar-benar sakit perut ya? Kamu ini mulut sial. Benar juga ucapanmu. Kalau hari ini ayah tidak bisa berjualan. Ini salahmu karena mulut sialmu. Ayah, tenang saja. Kalau ayah tidak bisa berjualan, aku bisa bantu ayah. Xiao Huo, jangan sembarangan. Kakak, makanlah sedikit. Sudah berhari-hari kamu tidak makan. Istri, makanlah sedikit. Benar, Nyonya. Orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali. Putri kecil kita di surga. Pasti tidak ingin melihatmu seperti ini. Kamu masih berani bicara? Kalian dokter ini makan gaji buta ya? Kakak iparku sudah membayar biaya pengobatan yang besar. Tapi anoreksia saja tidak bisa disembuhkan. Sepupu muda. Rumah sakit kami sudah berusaha sekuat tenaga. Semua dokter di Longcheng sudah memeriksa Nyonya, tapi semua tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu ini. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu sekarang bagaimana? Aku dengar. Kemampuan memasak Silver Mask Chef sangat hebat. Bagaimana kalau kita cari dia? Mungkin penyakit Nyonya bisa disembuhkan. Tapi Silver Mask Chef itu sulit ditemukan. Ingin menemukannya? Tidak semudah itu. Kakak ipar, aku akan mencari keberadaan Silver Mask Chef. Bahkan kalau harus menggali tanah sedalam 3 meter, aku akan menemukan Silver Mask Chef. Tuan Zhang, sistem Pencerna Ionia sudah mulai menyusut dan merosot. Kalau hanya mengandalkan glukosa, mungkin tidak akan bertahan lama. Kita harus cepat menemukan Silver Mask Chef. Kalau tidak, Kita harus siap dengan 2 rencana. Beritahu semua orang. Siapa yang bisa memberikan informasi tentang Silver Mask Chef, hadiahnya 1 miliar. Sekalian adakan kompetisi masak, pemenangnya hadiah 10 miliar. Xiao Hua, I'm a mana. Sakit perut, aku gantikan dia berjualan. Kamu ini anak Kessel, masak nasi goreng ludacui. Bisa tidak? Jangan main-main, cepat turun. Panggil ayahmu kembali. Aku pukul kamu. Kalian mau makan tidak? Masakanmu, kami tidak berani makan. Oh ya, ayahmu sakit perut, jangan-jangan karena makan nasi goreng yang kamu masak. Tunggu sampai aku selesai menggoreng, kalian jangan kembali. Kalau kembali, kita adalah anjing. Wangi sekali, Xiao Hua, buatkan aku nasi goreng. Nasi goreng Xiao Hua benar-benar wangi. Aku yang datang duluan, kamu yang pertama. Baru saja siapa yang bilang, siapa yang kembali adalah anak anjing. Xiao Hua, buatkan aku 1 porsi gelu, bol payak. Jangan buru-buru, Xiao Huo sedang menggoreng. Paman, kamu makan terlalu cepat, jangan sampai tersedak. Beri aku air. Paman, pelan-pelan, kalau tidak kamu juga akan tersedak. Kamu benar-benar tersedak. Kakak, Jangan, anak kecil, tolong, hentikan keajaibanmu. Bisakah kamu diam? Xiao Hua, kamu membuat masalah lagi. Maaf, Xiao Huo tidak pandai memasak. Membuat senua orang tersedak. Tidak APA. Aku akan menyalakan API sekarang. Buatkan 1 porsi gratis untuk semua orang. Hei, kamu kembali untuk apa? Kami tidak makan masakanmu, Lau Liu. Mulai sekarang kamu yang menggoreng. Kami tidak makan lagi. Hanya makan nasi goreng Xiao Hua. Xiao Huo, kamu berbuat semaumu lagi. ayah menyalahkanku kalau bukan karena ayah. Makan ikan bayi sampai sakit perut, Xiao Huo malas menggoreng. Xiao Huo,
kamu masih berani bicara. Aku sakit perut, apa hubungannya dengan ikan itu? Lalu karena apa? Itu karena mulutmu yang seperti burung gagak. Kamu kurang bicara, mulutmu seperti sudah diberkati. Ayah, ini tidak ilmiah. Kalau aku bilang ayah akan segera sakit perut, ayah akan sakit perut. Kamu. Perutku. Ayah, Diam, anak kecil, jangan bicara lagi. ayah, Xiao Huo tidak bisa diam. Ayah tidak melihat mobil saat menyeberang, akan tertabrak mobil. Ayah, Sialan, orang tua, tidak punya mata ya. Orang tua, sengaja melawanku, ya. Sudah bilang tidak boleh berjualan di bawah gedung Tianxia. Tidak menemukan chef perak, aku sudah cukup kesal. Masih menambah masalah, tidak, aku yang tidak punya mata. Aku benar-benar tidak sengaja, Qi Shao. paman jahat, kamu tidak adil. Ayahku bilang, kalau menabrak orang, harus minta maaf. Anak kecil, kamu diam, biar aku yang minta maaf. Permintaan maaf ini cukup tulus, kan? Orang tua, berlututlah untukku. Baik, aku akan berlutut. Xiao Huo masih muda, jangan kamu. Bersikap biasa saja padanya. Ayah, jangan berlutut padanya. Kamu jahat sekali. Kenapa menyakiti ayahku? Aku menyakitinya? Benarkah? Aku tidak tahu. Siapa yang melihat aku menyakitinya? Ada yang melihat? Tidak ada. Kamu berbohong, hati-hati kena petir. Nah, cuaca cerah begini, mana ada pete? Mau petir menyambar mati aku? Coba sambar aku, lihat. Tuan muda, Tuan Qi, kamu baik-baik saja? Kamu tidak apa? Salah sendiri. Kalian berdua, aku kelihatan baik-baik saja? Diam saja apa? Tangkap si bocah ini untukku. Aku akan menghancurkannya, jangan. Jangan sakiti anakku, pergi. Ayah, Xiao Hua, Esai Boka. Aku akan menghajar kamu. Berhenti. Itu nenek dari keluarga Jiang. Sudah berapa kali aku bilang, jangan berbuat onar di luar. Kamu tetap tidak mendengarkan. Nenek, aku berbuat onar? Lihatlah aku sudah jadi apa. Sudahlah, cepat pergi ke rumah sakit. Kamu tunggu saja. Keluarga Jiang selalu disiplin, kenapa hanya? Qi Xiaocheng yang dimensikan? nenek terima kasih. Kamu tidak tahu kan? Istri sulung keluarga Jiang. Qi Shui, adiknya Qi Xiaocheng. Mereka berdua sejak kecil saling bergantung. Meskipun Qi Xiaocheng adalah bajingan, tapi pada kakaknya dia sangat patuh. Dia selalu mendengarkan kakaknya, makanya nenek begitu memanjakan dia. Tapi tidak boleh sampai segitunya memanjakan. Nenek, terima kasih. Sudah seharusnya, Xiao Cheng telah menyinggung kalian. Asalkan kalian tidak keberatan. Nenek, kenapa kamu? Tidak apa-apa. Asma sudah lama, minum obat saja. Nenek, kamu kenapa lagi ya? Cucuku, jangan bicara sembarangan lagi. Nenek ingatannya juga tidak baik, label ini juga tidak jelas. Obat asma yang mana ya? Yang ini, Nek. Kamu tahu dari mana? Indra penciuman Xiao Huo memang luar biasa. Cium saja langsung tahu. Benar-benar sudah baik. Hari ini berkat kamu, Nona kecil. Sama-sama, Nek. Kamu sangat baik. Nek masih ada urusan, aku duluan ya. Ayah, kamu baik-baik saja? Xiao Hua, ayah baik-baik saja, tapi ayah harus ke rumah sakit. Bagaimana ini, Ayah? Kita miskin sekali. Jangan-jangan tidak ada uang untuk mengobati Ayah. Jangan bicara begitu, jangan panggil aku ayah lagi. Aku yang panggil kamu ayah ya? Kamu ayahku yang hidup.
Mulutmu seperti diberkati, begitu kamu bilang. Rumah kita benar-benar tidak punya uang. Wah, bagaimana ini? Milik Xiaohua. Bisa-bisa membunuh. Tante, jangan bicara lagi. Ayah, kamu benar-benar tidak mati, kan? Xiao Huo, jangan goyang-goyang, ayahmu tidak mati. Cepat bawa ke rumah sakit. Dasar anak kecil, Paman jahat. Kamu memanggilku? dari mana kamu muncul? Paman jahat, kenapa kamu dibalut perban semua? Kamu masih berani tanya? Kalau bukan karena kamu, aku tidak kena petir. Paman jahat, kamu menabrak ayahku. Kapan kamu transfer biaya pengobatannya? Mimpi, dasar anak kecil. Kamu sudah membuatku seperti ini. Masih minta biaya pengobatan. Paman jahat, jangan marah. Aku sudah membuatkanmu nasi goreng. Jangan sebut nasi goreng, aku langsung marah kalau dengar. Sudah berapa kali bilang, jangan jual nasi goreng di luar Tian Xiaolou. Kalian hanya akan menurunkan kelas restoran kita. Nasi goreng sampah, Macam APA, Perani berjualan di luar Tian Xiaolou. Kamu cerewet sekali. Raza Mama, Bagaimana? Enak kan? tidak enak. Sama sekali tidak enak. Aku mau muntah. Kenapa kamu begitu? Aku yang masak sendiri. Aku memang begitu. Mau apa? Kamu keterlaluan. Nasi ini sebenarnya untuk Wang Chai. Karena kamu, Wang Chai tidak kebagian. Maksudmu, nasi ini sebenarnya untuk anjing? Bukan hanya makanan, makanan ini juga milik Wang Kai. Nah, jangan keterlaluan. Paman jahat, ayahku sekarang di rumah sakit. Menunggu uang untuk menyelamatkan nyawa, tolong, cepat beri aku uang. Untuk mengobati ayah. Penipu kecil, ingin menipu uangku, tidak mungkin, cepat pergi. Paman jahat, kalau kamu tidak membayar Xiao Huo. Xiao Huo akan mengutukmu sakit perut, mulut Xiao Huo. Sangat sakti. NAK, Kamun Gore. Peratku. Aku harus ke toilet. Toilet, aku harus ke toilet. Kompetisi MasterChef. Hadiah 10 miliar, ada berapa nol di belakangnya? Satuan, puluhan, ratusan. Jutaan, wow, cukup untuk nabrak ayah beberapa kali, aku memutuskan. Aku akan menjadi Master Chef. Jika aku menjadi Master Chef, aku tidak akan takut ayah tertabrak mobil lagi. Anak kecil. Pergi main, ini bukan tempat untuk bermain. Kenapa tidak membiarkan aku ikut kompetisi? Aku mau masuk. Pergi main, tinggi kamu belum sampai ke meja dapur. Ikut kompetisi Master Chef apa, anak kecil, ini bukan tempat. Untuk bermain, kamu lebih baik pulang main tanah. Tidak membiarkan aku masuk, sangat marah. Salam, Nyonya. Nenek, kamu datang. Anak kecil, kebetulan sekali. Anak kecil, cepat ke sini, jangan mengganggu. Nyonya, cepat ke sini. Sudah, biarkan anak kecil masuk melihat keramaian. Kenapa? Nyonya, dia bukan masak untuk melihat herman. Dia masuk untuk ikut kompetisi. Kamu bisa masak. Ya, aku bisa masak daging sapi asam manis, hati angsa tumis. Steak merah, ayam dengan bambu, daging dengan bambu kering. Gulungan emas Buddha. Sangat hebat. Nenek, bawa aku ikut kompetisi. Jika tidak ada kebakaran itu, Nian juga sebesar ini. Anak ini sangat pintar dan menyenangkan. Mungkin Xiao Sui melihat anak ini. Perasaannya akan lebih baik. Nenek akan membawamu ikut kompetisi. Ya, sangat hebat. Wow, Xiao Huo, nenek masih ada urusan. Jangan sampai kamu berlarian ya. Xiao Huo pasti tidak akan kabur. Xiao Huo masih ingin menjadi Master Chef. Sungguh baik. Anak kecil sialan, bagaimana bisa sampai di sini? Anak kecil sialan, aku heran kenapa tidak bisa menemukanmu. Ternyata ada di sini. Lepaskan aku, lepaskan aku. Anak kecil, berani-beraninya menipu uang dariku, aku akan memukulmu. Anak kecil, kamu seperti anjing. Paman jahat, kamu menabrak ayahku, cepat bayar. Aku menabrak ayahmu? Itu keberuntungan ayahmu, ingin aku membayar? Mimpi. Cepat pergi dari sini. Kalau sampai mengganggu kompetisi Master Chef, aku akan mengulitimu. Xiao Huo tidak sembarangan. Xiao Huo datang untuk ikut kompetisi. Anak kecil, kamu cuma penjual nasi goreng, ikut kompetisi apa? Tidak usah ikut campur.
Kompetisi akan segera dimulai. Anak kecil, tunggu saja. Setelah kompetisi selesai, lihat bagaimana aku menghadapimu. Kakak Jingchuan. Dengar-dengar hadiah kompetisi MasterChef kali ini sangat besar. Mencapai miliaran. Asal bisa menyembuhkan penyakit Xiao Sui. Mengeluarkan 100 miliar bukan masalah. Kakak Jingchuan. Sangat baik pada kakak Kisue. Kalau saja aku bisa bertemu pria sebaik kakak Jingchuan. Sanggup berantung. Kamu pasti akan menemukannya. Kepalaku sangat pusing. Han Yusin, kalau kamu tidak enak badan, tidak perlu repot menjadi juri kompetisi MasterChef ini. Tidak usah repot. Kakak Jingchuan, tunggu aku. Teman-teman penonton, kompetisi MasterChef yang dinantikan. Kompetisi MasterChef ke-13 akan segera dimulai. Sekarang saya akan memberikan komentar langsung untuk kalian. Pertama, yang masuk pertama adalah perwakilan koki dari timur, barat, utara, dan selatan. Zheng Xiaolong. Zheng Xiaolong adalah master makanan Hangzhou terkenal Longcheng. Memiliki kemampuan koki bintang 4 Michelin. Udang longjing dan ikan saus sihu buatannya. Benar-benar luar biasa. Ini kan Zheng Xiaolong. Dia adalah salah satu koki terkenal di Longcheng. Tak disangka yang pertama adalah sosok sebesar ini. Sangat menantikan peserta selanjutnya. Astaga, peserta kedua ini. Ternyata adalah koki bintang 5 Michelin, sang Master Chef tua. Sang Master Chef tua. Chu Nanshan. Dia dijuluki pisau pencukur tulang. Kiliannya dengan pisau terbang layang tak tertandingi. Tak kusangka dalam hidupku, aku masih bisa menyaksikan Chef Chu memasak, benar-benar Chef Chu yang legendaris. Ibu, aku sudah sukses. Akhirnya aku bertemu dengan Chef Chu yang legendaris secara langsung. Tak kusangka, Chef Chu yang legendaris juga datang. Kejutan, ini benar-benar kejutan besar. Bisakah ini lebih mengejutkan lagi? Betapa megahnya, 4 koki legendaris dari timur, barat, utara, dan selatan, bersaing di panggung yang sama dengan Chef Chu yang legendaris. Sayangnya, kita tidak melihat kehadiran koki baru. Song Juming. Mari kita lihat peserta berikutnya. Dia tidak punya nama, seorang koki bertopeng. Siapa ini? Pakai topping pula, carry perhatian saja. Sepertinya peserta bertopeng ini cukup biasa saja. Mari kita lihat peserta berikutnya. Anak Kessel Zhang Xiaohua. Benar-benar anak kecil. Kalian tertawa apa? Jangan tertawa. Anak kecil. Apakah kamu salah tempat? Ini lagi-lagi peserta anonim. Lagi-lagi anak kecil, apakah mereka datang untuk bercanda? Dalam pertandingan ini, pasti mereka yang pertama kali tersingkir, bocah. Haruskah mereka mempermalukan diri di atas panggung? Kalian keterlaluan, kalian terus mengejek Xiao Huo. Biar saja dia sakit perut. Bukan bocah, apa hubungannya dengan aku? Seriusan. Cheng mau kemana? Kak Ipar, aku mau ke toilet. Sekarang semua peserta sudah masuk turnamen kali ini. Benar-benar pertemuan para ahli, berkumpulnya bintang-bintang. Dan ini adalah turnamen dengan hadiah terbesar sepanjang sejarah. Hadiahnya mencapai 10 miliar, tidak perlu banyak bicara. Mari kita saksikan. Bulu saja belum tumbuh, berani ikut kompetisi. Kakek, apakah kamu tidak ingin aku ikut karena takut kalah dariku? Bocah, kamu pikir provokasimu bisa mempengaruhiku? Tidak bisa. Tentu saja bisa. Bocah, siapa kamu berani bicara seperti itu padaku? Aku sudah berkecimpung di dunia kuliner selama lebih dari 30 tahun. Dijuluki sebagai leluhur masakan selatan, koki utama untuk jamuan kenegaraan. Siapa kamu berani menandingiku? Bahkan jika aku memberimu waktu 20 tahun untuk belajar lagi, kamu tetap tidak akan bisa mengalahkanku. Kakek, 20 tahun lagi kamu sudah harus reinkarnasi. Kamu, anak kecil ini, bisakah kamu bicara? Kakek, kamu marah sekali, jangan-jangan. Pertandingan dimulai. Pertandingan resmi dimulai. Di bawah ini adalah sesi pertama pertandingan, keahlian unggulan.
Silakan semua tunjukkan kemampuan terbaik kalian. Wanginya enak sekali, Longjing yang diseduh oleh Master Sheng. Benar-benar aromanya menyengat, bahkan hanya dengan menciumnya. Sudah menjadi sebuah kenikmatan, baru sekarang aku tahu. Apa yang disebut wangi yang menyebar 10 mil. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Seperti yang kita ketahui, sebagai perwakilan dari 4 koki terkenal, Zheng Xiaolong, dia tidak hanya memiliki pencapaian gemilang dalam seni memasak, tapi juga seorang master seni teh, hidangan andalannya. Udang Longjing adalah bukti terbaik dari puncak keahlian memasak dan seni tehnya. Bukti terbaik. Apa yang dilakukan anak kecil ini? Dia sedang memotong buah? Dia bercanda apa? Ini kan kompetisi Master Chef. Kalau memotong buah juga dianggap sebagai seni memasak. Apakah aku juga bisa ikut kompetisi Master Chef? Sepertinya peserta kecil kita, kontestan Xiao Huo, kemampuan memasaknya masih perlu ditingkatkan di kompetisi sepenting ini. Masih saja memotong buah. Memotong buah? Kamu datang untuk bercanda ya? Lihat saja cara canggungnya, jelas tidak bisa memasak. Ini enak, baunya saja sudah harum, aroma tehnya menyengat. Kokak Jingchuan. Udang ini enak sekali, kamu coba deh. Benar-benar lengkap warna, aroma, dan rasanya, bahwa ini lebih dicicipi oleh nyonya muda. Kokak Jingchuan, lihatlah. Bagaimana mungkin ini terjadi? Astaga, ini, ikannya tinggal tulangnya saja. Kenapa masih bergerak? Aku sedang bermimpi ya. Bagaimana mungkin ini? Apakah keterampilan pisau Master Chu sudah begitu tepat sampai ikan pun tidak tahu? Dirinya sudah mati. Ini sangat mengejutkan. Ini adalah keterampilan pisau yang mengagumkan. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Sashimi yang aku buat, Chunan Suan. Pasti yang paling segar di dunia. Ditambah dengan saus rahasia yang aku buat selama setengah hidupku, hidanganku ini. Disebut Tian Wai Fei Xian. Gadis kecil, apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Saus rahasia apa? Cuma minyak, saus tiram, madu. Minyak wijen, wasabi. Cucuku, jangan bilang, bagaimana kamu tahu? Saus rahasiaku. Kakek, kamu tidak punya hidung ya? Cium saja pasti tahu. Apa? Bahkan ini bisa dicium. Kamu anjing ya. Indra penciuman yang luar biasa. Parchery. Silakan cicipi hidangan istimewa saya ini, Tian Wai Fei Xian. Wow, segar sekali. Segar tapi tidak amis. Cepat, berikan padaku juga. Kamu jangan cicipi. Kunci kelezatan ikan ini adalah kesegaran mutlak. Cepat, bawa ini ke Xiao Sui. Chef Chu benar-benar masih jago. TAPI. Hanya ini? Siapa kamu? Sempuni. Tidak berani menunjukkan wajah asli. Kamu berani menilai Chef Chu? Siapa sebenarnya kamu? Apakah saya punya kesempatan ini? Untuk melihat wajahmu yang mulia. Parchery. Bagaimana menurut kalian tentang hidangan saya, Long Feng Cheng Xiang? Wah, naga. Astaga, aroma apa ini? Sangat harum. Biar saya cicipi juga. Asal saya bisa mencicipi, saya akan melakukan apa saja. Apa yang saya lihat ini? Ini keterampilan tingkat tinggi. Bisa menciptakan fenomena aneh seperti ini. Sangat harum. Sekarang Xiao Sui harus makan. Sayal, apakah wanita Kisue bisa diselamatkan? Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin bisa membuat hidangan level ini. Pasti bukan orang biasa. Siapa sebenarnya kamu? Cepat, bawa Long Feng Cheng Xiang ini ke nyonya muda. Tunggu, Teng Li dan Cho saya sudah siap. Nak, taruh piring buahmu di samping ya. Tidak lihat karya para master ini? Buah yang kamu potong. Berikan saja ke ibumu. Apa ini Tang Li Jiansu? Ini kan hanya Bintang Sueli. Nama Tang Li Jiansue memang unik. Tapi, nak, mungkin tidak cocok untuk acara hari ini. Lupakan saja. Paman, tidak mau mencoba? Enak loh. Tidak perlu.
Chisepai APA? Kamu masih belum mengerti? Tang Li Jiansui buatanmu itu sampah. Tidak ada juri yang akan memilih hidangan sampahmu ini, kecuali dia ibumu. Ini juga ungkapan hati Xiao Huo. Bawa semuanya. Untuk Nyonya muda cicipi. Tunggu. Aroma ini. Siapa yang membuat ini? Saya harus segera bertemu dengannya. Teman-teman penonton, kompetisi Chef Master ini benar-benar membuat saya bergairah. Hadiah miliaran itu akan jatuh ke tangan siapa? Mari kita tunggu bersama. Kesempatan saya kali ini kecil. Lawan-lawan di kompetisi ini terlalu kuat. Ini, selain anak kecil ini, meskipun Long Jing Xiaren dari Chef Seng, dan Tian Wai Fei Xian dari Pak Chu, semuanya membuatku sangat ingat, tapi yang paling aku ingat adalah keberuntungan besar itu. Ini masih disebut ingatan yang mendalam? Ini jelas adalah keberuntungan seumur hidup. Sekarang pun, semuanya sudah sepadan. Bagaimana? Apakah Nyonya muda sudah makan? Nyonya muda. Nyonya muda sudah makan. Nyonya muda sudah makan. Cepat katakan, apa yang dia makan? Apakah dia makan dulu? Yudang Longjing saya? Yang kamu buat adalah udang longjing, kan? Yudang longjing. Nyonya muda. Cepat katakan, aku sudah tidak sabar. Cepat-cepat. Udang longjing yang kamu buat, kakak cantik itu sama sekali tidak bisa makan. Bocah, kamu, jangan ngawur di sini. Ada hubungan apa denganmu? Nyonya muda, dia tidak makan. APA. Zheng Xiaolong. Kamu ini cuma udang longjing, paling banter cuma. Masakan yang sangat biasa, bahkan berani menyembuhkan anoreksia, Nyonya muda, dan mengambil hadiah miliaran itu. Ini benar-benar mimpi di siang bolong. Benar, Chef Chu, kamu benar, aku memang agak terlalu percaya diri. Di antara 4 orang ini, yang bermasker misterius itu, dan bocah itu, aku bahkan tidak punya kesempatan. Sepertinya hadiah miliaran itu akan menjadi milikmu, Chef Chu. Aku salut. Cepat katakan. Apakah Nyonya muda sudah makan masakan Tian Wai Fei saya? Nyonya sudah makan. Nyonya benar-benar sudah makan? Nyonya sudah makan, bagus sekali. Orang tua ini tidak mungkin benar-benar menyembuhkan anoreksia Kisue, kan? Kalau begitu, Jinchuan tidak akan menjadi milikku lagi. Sudah kukatakan, kalau di Tiangong Chef Chu, tidak ada yang memalukan. Chef Chu memang masih jago. Dengar dulu, Nyonya muda. Dia makan 1 suap, lalu langsung muntah. APA, apa katamu? Nyonya muda hanya makan 1 suap, lalu muntah. Bagaimana bisa? Tidak mungkin. Masakan Tian Wai Fei saya. Itu adalah masakan kelas atas, bagaimana mungkin Nyonya muda? Mantap. Oh iya, masakan Tian Wai Fei saya. Tampaknya sederhana, tapi bumbunya, itu adalah hasil jerih payah seumur hidupku. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Resep rahasia saya, bagaimana mungkin bisa gagal? Kakek, kamu menghabiskan seumur hidupmu hanya untuk meneliti bumbu ini. Dasar anak kecil tahu apa, ini namanya kesederhanaan adalah yang tertinggi. Bumbu racikanku ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Apa susahnya? Ini hanya terdiri dari 6 bahan dan 33 jenis bumbu. Dari 16 bahan, masing-masing ada udang windu, astragalus, Ganoderma, ayam hutan. Dari 33 bumbu ada bunga lawang, lengkeng, tomat, cabai, timun. Diolah dengan total 49 proses. Kamu, ini benar-benar luar biasa. Gadis kecil, bagaimana kamu bisa tahu? Kakek Chu, maksudmu gadis kecil ini ternyata benar-benar menyebutkan semuanya? Benar Siniwa. Tidak meleset sedikit pun. Pasti dia mengintip dan mencatatnya diam-diam saat Anda memasak. Ini sama sekali tidak aneh. Masih kecil, mana mungkin tahu rahasia yang tidak diwariskan ini? Menurutku di usia muda punya ingatan seperti ini sudah sangat hebat. Jangan menyusukannya.
Kakek, masakan dewata terbang MU memang lezat tiada tara. Tapi kakek lupa, kakak cantik ini punya penyakit lambung dan limpa lemah. Makanan mentah seperti sashimi, mana cocok untuknya? Perkataanmu membangunkan orang yang terlelap. Sudah tua-tua begini. Masih kalah dari anak kecil. Sungguh memalukan. Apa bahkan dewa masa tua pun tidak bisa berbuat apa-apa? Apakah Nyonya sudah makan atau belum? Nyonya sudah makan, sudah makan. APA. Mungkinkah dia? Meski orang ini bukan siapa-siapa, tapi bisa membuat naga Phoenix bersatu dan memicu fenomena ajaib. Sungguh mengagetkan. Bodoh, mana mungkin ingatan orang ini bukan siapa-siapa. Tuan, tolong tunjukkan wajah aslimu. Karena Dewa Masak Chu sudah bersuara. Aku akan buat penjaqualian sekali ini. Astaga! Kontestan Dewa Masak bertopeng ternyata adalah Dewa Masak Song Jiu Mingyang Hailang 7 tahun. Ya ampun, ternyata Dewa Masak Song. Aku tidak pernah berpikir aku akan melihat 3 Dewa Masak bertanding bersama. Dewa Masak termuda sepanjang sejarah. Song Jiuming, ternyata dia. Pantasan bisa membuat naga Phoenix bersatu yang sena ini. Belasan tahun belajar, tapi bahkan tidak sanggup menyamai. Yari Kekenya. Pantasan kau punya skill segitu hebat, aku tua-tua ini. Kalah dengan ikhlas. Benar-benar tak disangka, kontes Dewa Masak ini akan mengalami kebalikan situasi yang mengejutkan. Sepertinya hasilnya sudah jelas. Pemenang pertandingan ini pasti Dewa Masak Song. Dewa Masak Song. Juara terakhir, mungkin ini adalah keberuntungan naga dan Phoenix. Tidak hanya harum, tetapi juga ada fenomena naga dan Phoenix terbang bersama. Sayangnya, saya belum mencicipinya sama sekali. Tuan Jiang, Nyonya tua, hidangan keberuntungan naga dan Phoenix saya ini. Tidak hanya bisa menyembuhkan penyakit anoreksia Nyonya muda, tetapi juga bisa membersihkan hati, mencerahkan mata, dan memperpanjang umur. Jika digunakan dalam jangka panjang, bisa juga merawat kulit dan membuat awet muda. Tetap muda selamanya. Sangga ajaib? Ini bagus sekali, ini seperti dibuat khusus untuk Xiao Sui. Berapa banyak yang dimakan Nyonya muda? Keberuntungan naga dan Phoenix ini adalah hidangan terbaik di dunia. Nyonya sudah makan 2 suap. Syukurlah kakak cantik tidak makan banyak. Hidangan keberuntungan naga dan Phoenix ini tidak cocok untuk kakak cantik. Kamu ini anak liar, ngomong apa sih? Xiao Huo, katakan, kenapa tidak boleh makan? Hidangan keberuntungan naga dan Phoenix ini bagi orang lain mungkin adalah hidangan lezat, tapi bagi kakak cantik terlalu kuat jika kakak cantik memakannya. Meskipun bisa meredakan gejala sementara, tapi lama-kelamaan akan membahayakan nyawa. Sejak saya terkenal, tidak tahu berapa banyak. Yang sudah mencicipi hidangan ini, semua bilang ini adalah hidangan terlezat di dunia. Hidangan terbaik, tapi kamu bilang bisa merusak. Apa maksudmu? Kamu masih kecil, belum mengerti. Banyak hal yang belum kamu pahami. Hidangan keberuntungan naga dan Phoenix dari Chef Song ini sudah bukan hidangan biasa lagi, percaya bisa membantu. Penyakit anoreksia Nyonya muda. Mendapat pujian dari Tuan Chu. Song merasa sangat beruntung, hidangan keberuntungan naga dan Phoenix ini dalam 3 tahun terakhir bisa disebut sebagai hidangan terbaik yang paling mencolok. Benar-benar karya masterpiece dalam dunia kuliner. Tentu saja sangat membantu dalam mengobati anoreksia, tidak perlu diragukan lagi. Chef Song adalah juara bertahan 3 kali berturut-turut dalam kompetisi chef. Dia pasti bisa menyembuhkan penyakit anoreksia Nyonya muda. Bukan seperti orang-orang biasa yang bisa dibandingkan. Membiarkan si kecil ini ikut serta dalam kompetisi bersama Chef Song kami. Benar-benar pengen bagi. Chef Song kami. Sudah saya bilang, hidangan keberuntungan naga dan Phoenix dari Chef Song bisa menyembuhkan penyakit anoreksia kakak Kisue. Kakak Jinchuan, kamu masih tidak percaya? Sekarang kamu harus percaya padaku. Hidangan ini kakak cantik benar-benar tidak boleh makan terlalu banyak, kalau tidak lambungnya tidak akan kuat. Xiao Huo, jangan berbuat onar. Kakak Jinchuan, bocah ini benar-benar tukang bohong ngawur. Cepat usir dia. Ya, usir saja. Aku tidak bohong. Kondisi Nyonya tidak mungkin bermasalah. Hai Naga Phoenix, ini kau buat dengan Dewi Masak berberung Herek. Bahkan beliau sendiri memuji rasanya. APA. Naga Phoenix. Ini pernah dicicipi Dewi Masak berkerudung perak. Song Jeming. Dasar keberuntungan jalang. Pantasan di usia muda sudah jago masak. Ternyata dibimbing langsung. Oli Dewi Masak berkerudung perak. Tapi hidangan naga poinismu tidak autentik. Mulutmu memang tajam. Berani bilang karya orisinalku tidak autentik? Ayahku bilang, mulut Xiao Huo seperti disepuh emas. Dasar kurang ajar.
Tidak ada yang mengajarmu sopan santun? Sebenarnya bakat masakmu lumayan. Kalau mau magang Oktober 15 tahun, bisa jadi kau akan berkembang. Untuk apa belajar darimu? Aku jauh lebih ahli darimu. Belum pernah kulihat orang sombong sepertimu. Tidak bisa dinasihati. Song Juming yang legendaris sudah bersedia menerimamu sebagai murid. Ini rezeki 8 turunan. Kau malah tidak tahu terima kasih. Benar-benar tidak tahu diri. Xiao Huo, ini kesempatan langka. Xiao Huo sudah punya guru. Baik. Resmi saya tetapkan Chef Song yang akan mengobati istri saya. Selamat Chef Song. Naga Phoenix Chef Song memang luar biasa. Patut jadi panutan generasi muda. Usir si penipu ini. Tuan Zhang, walau Nyonya makan 2 suap dan memuji hidangannya, tapi akhirnya muntah lagi. Apa? Tidak mungkin. Ini mustahil. Masakanku sempurna. Xiao Sue muntah lagi. Tunggu. Kalau Heidengan kita tidak demikian Naonya. Kalau gadis kecil ini, Tentu saja, si gadis liar itu, masakannya pasti tidak enak. Kakak Sue bahkan tidak akan mencicipinya. ya, makanan sampah seperti ini harus segera dibuang. Agar tidak mengganggu pandangan. Ini adalah hidangan Tang Li Jian Sue, hasil karya Xiao Huo. Meskipun kakak Sue tidak makan, tidak boleh saya dibuang begitu saja. Bahkan babi tidak mau makan. Bagaimana mungkin kakak Ki Sue mau memakannya? HMPH. Babi tidak makan. Kalau begitu, saya yang makan. Tent. Apakah sangat tidak enak? Tidak hanya tidak enak, mungkin bahkan sulit ditelan. Sangat enak, saya belum pernah makan. Pir salju yang seenak ini. Tidak mungkin enak. Kamu bermain terlalu palsu. Benar-benar makanan lezat di dunia. Bisa disebut sebagai yang terbaik. Kalau begitu enak, bagaimana kalau saya juga mencicipinya? Baiklah. Benar-benar menganggap saya bodoh, seorang gadis kecil. Masakannya bahkan anjing tidak mau makan. Bagaimana mungkin saya mau memakannya? Mama. Wow, saya tidak salah dengar, anjing ini tiba-tiba berbicara dan memanggil Mama. Kalian ini terlalu lucu. Bagaimana mungkin anjing bisa berbicara? Kalau tidak percaya, dengarkan. Mama. Dia memanggilmu Mama. Sungguh tidak bisa dipercaya. MA? Apakah Tang Li Jian Sue ini benar-benar sana itu? Ya, sangat enak, membuat tubuh terasa segar. Bagaimana kalau kakak Sue juga mencicipinya? Tante jelas-jelas memihak si gadis kecil ini. Bagaimana bisa percaya pada kata-kata mereka? Tapi bahkan anjing bilang enak. Sungguh lelucon besar, seekor anjing. Tahu apa yang enak? Tapi ada orang yang bahkan tidak sebaik anjing. Apa maksudmu? Kamu berani memanggilku anjing? Jangan gigit aku, pergi. Karena hanya masakan Chef Song yang paling banyak dimakan istriku, maka saya umumkan. Juara kompetisi chef kali ini adalah Chef Song. Maka silakan Chef Song tetap tinggal. Untuk mengobati anoreksia istriku. Untuk yang lain, bisa pergi sekarang. Ada apa? Gadis kecil itu bikin Tang Li Jian Sue. Nyonya sudah makan? 1 mangkuk penuh. Itu cuma bintang sueli biasa. Naonya murah,
mana mungkin habiskan satu mangkok penuh? Kamu salah lihat ya? Gue gak percaya. Gue gak salah, Nyonya beneran habiskan satu mangkuk penuh. APA. Aroma ini persis kayak yang dulu dibikin Nyan buat gue. Waktu kecil, sama persis. Nyonya muda, dia beneran makan. Bagus banget. Neng, mulai sekarang. Kamu jadi penyelamat keluarga Jiang, di Longcheng nanti. Kalau ada perlu apa saja, keluarga Jiang pasti bantu sepenuhnya. Paman, sepenuhnya itu apa? Bisa dimakan? Gak mungkin kamu ngaco. Nyonya muda aja masakan kita gak disentuh. Dia. Mana mungkin dia makin buah yang daipetang. Gadis kecil penipu itu, ini kacau banget. Bukan maksudku tua ini harus menang, itu kan cuma Bing Tang Shweli biasa. Masa kaya masakan kita. Kalau sama Bing Tang Shweli biasa, Cishwe beneran makan? Gak mungkin. Pasti kamu si licik kolusi sama si kecil itu. Bohongin kita berdua, Ken? Hanyusin, dari nada suaramu. Sepertinya kamu gak mau Xiao Sui kita sembuh ya? Enggak kok tante, aku cuma takut kamu dibohongi mereka. Nona Han, kalau gak percaya, tanya aja langsung. Nyonya kita beneran habiskan satu mangkuk, bahkan pengen nambah lagi. Xiao Huo, boleh enggak? Dong. aroma ini. Jiru masak song. Kamu kenapa? Enak banget. Dewa turun dari langit apaan? Naga Phoenix apaan? Kalah sama es ini, sialan. Gue gak bisa berhenti minum. Gue juga mau coba. Kasih gue. Wangi banget, wangi amat. Wangi banget, wangi amat. Zaman sekarang ini kenapa sih? Gak percaya, cium deh, gue cium. Seger banget. Segernya bikin gue kayak anak muda kekinian. Seger banget Pak Chu. Gue cium lagi, jangan-jangan, nanti baunya hilang. Ini untukku. Masa sih? Apa yang terjadi? Tolong jelaskan situasinya. Tian Li Jian Shui Anya ajaib sekali ya? Bisa bikin 3 Master Chef tidak karuan. Ini bukan cuma tidak karuan. Ini sudah gila. Master Chef Song minum sirup di sana. Sudah biasa, cari Master Chef Jengdian Master Chef Chiu. Sampai mencium-cium. Jing Chuan, si Pat hentikan mereka. Baiklah, kalian sangat ingin mencoba. Akan kubuatkan. Kali ini semua dapat bagian. Benar, semua orang dapat. Tentu, bahkan anjing pun dapat. Luar biasa lezat. Sepanjang hidupku. Berkecimpung di dunia masak, akhirnya terkalahkan oleh anak kecil tak dikenal. Rasa seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Aku mau. Aku juga mau. Tenang, semua dapat bagian. Aku juga mau. Huo kecil hebat. Benar-benar enak. Aku tidak mau makan. Lebih baik, kasih tambah 1 mangkok untuk Sue. Aku umumkan. Juara kontes Master Chef kali ini adalah Tunggu. Meski masakannya enak, so what? Menggau kekala? Aku tidak setuju. Apa masalahmu? Tujuan utama kontes Master Chef ini sebenarnya untuk menyembuhkan anoreksia kokak Cishwe. Pierre Biku berseljarnya. Sebagus apapun, kan Kiswe tidak mungkin seumur hidup. Hanya makan buah? Siapa bilang aku cuma bisa bikin Tian Li Jian Sui? kalau begitu nona kecil, selain Tian Li Jian Sui. Kamu bisa apa lagi? Paman Jiao, aku bisa membuat hidangan lebih hebat dari Tian Wai Fei Xian. Dan Long Fong Cheng Xiang.
Aku yang paling orisinil. Omong kosong. Sudah puluhan tahun aku di dunia masak. Pede banget kalau Tian Wai Fei Xianku tak terkalahkan. Kau cuma anak kecil berambut kuning, berani bilang masakanmu lebih enak dari aku? Dasar tidak tahu diri. Long Feng Cheng Xiang Naya Master Chef Song ITU Sempurna. Masih berkoar mau menyaingi? Jangan sampai lidahmu kesetrum angin. Itu karena dia tak bisa bikin Long Feng Cheng Xiang yang autentik. Hanya aku yang bisa membuat Tian Wai Fei Xian. Dan Long Feng Xing Xiang yang paling autentik. Nona, Long Feng Cheng Xiang ini hasil risetku selama 3 tahun. Ini mahakarya kontes Master Chef. Ini pertama kalinya aku melakukannya di depan umum, dan kamu bilang aku tidak otentik. Gadis kecil, ngomong besar sampai meledak ya. Hidangan ini resmi dikembangkan oleh Chef Song. Kamu bilang bisa membuatnya lebih otentik dari dia. Ngomong besar tanpa persiapan, tidak takut ketawa sampai gigi copot ya. Kamu. Aku benar-benar tidak ngomong besar, aku benar-benar bisa membuat Tian Fei Xian dan Long Feng Cheng Xiang yang otentik. Kamu, jika yang kamu buat lebih enak dari yang aku buat. Tian Wai Fei Xian, aku akan berlutut dan menganggapmu sebagai guruku. Chef tua itu benar. Jika kamu bisa membuat Long Feng Cheng Xiang yang lebih enak dari Chef Song, maka aku akan mengganti namaku menjadi Jiang. Aku tidak akan lagi bernama Seng. Ini yang kalian katakan, nanti jika ada yang menyesal. Siapa yang menyesal akan tumbuh benjolan di dahinya. Kenapa dahiku ini? Kenapa ada benjolan? Gadis kecil, jika kamu tidak bisa membuatnya, maka aku akan bekerja sama dengan asosiasi koki untuk membannedmu selamanya. Tunggu saja, aku pasti bisa membuatnya. Gadis kecil ini terlalu sombong, tidak takut ngomong besar. Sampai meledak dan tertimpa langit. Xiao Huo berkata jujur, Xiao Huo tidak ngomong besar. Jin Chuan, aku percaya Xiao Huo bisa melakukannya. Gadis kecil, jika kamu bisa membuat Long Feng Cheng Xiang dan Tian Wai Fei Xian yang lebih enak, aku akan menganggapmu sebagai anak angkatku. Selain itu, aku akan memberimu hadiah 10 miliar. Paman Jiang, tenang saja, aku tidak akan membuatmu kecewa. Kakak Jin Chuan, kamu tidak benar-benar percaya. Gadis kecil itu. Tidak perlu bicara lagi, gadis kecil, cobalah. Terima kasih Paman Jiang, beri aku 3 menit. 3 menit kemudian, aku akan menunjukkan kepada semua orang. Long Feng Cheng Xiang dan Tian Wai Fei Xian yang sebenarnya. Bahkan jika kau diberi 300 menit, kamu tidak akan bisa membuatnya. Nanti kamu, seorang gadis kecil, akan dipermalukan di depan banyak ahli. Gadis kecil penipu, kau pikir dengan mengganti baju bergambar naga bisa membuat Tian Wai Fei Xian dan Long Feng Cheng Xiang? Tentu saja aku bisa, siapkan bahannya. Aku akan membuatnya sekarang juga. Gadis kecil, jika sekarang kamu bisa mengakui bahwa kamu hanya ngomong besar, mungkin kami akan mempertimbangkan usiamu yang masih muda dan membiarkanmu pergi. Jika kamu masih bersikeras seperti ini. Kakek, aku belum membuatnya, kenapa kamu buru-buru? Jangan-jangan takutan aku benar-benar bisa membuatnya, membuatmu malu. Kamu. Culau. Gadis kecil penipu ini benar-benar ingin mati. Kalau baju janggon silicon kami, hari ini banyak orang terkenal hadir. Mari kita tunggu dan lihat pertunjukannya. Gadis kecil. Tian Wai Fei Xian ku tidak semudah ITU debut. Nanti kalau kamu benar-benar tidak bisa membuatnya, tunggu saja. Menjadi bahan tertawaan semua orang. Aku tidak akan menjadi bahan tertawaan. Kamu lihat saja. Ini adalah Yin Yudao. Tidak, dia pasti bukan penerus orang itu. Baiklah, Tian Wai Fei Xianku sudah selesai. Benar-benar ada dewa. Ini adalah dewa. Ini terlihat lebih tinggi tingkatannya daripada Tian Wai Fei Xian Culau. Tidak mungkin. Tian Wai Fei Xian tidak dibuat seperti ini. Ini pasti palsu. Tidak, ini baru yang benar, Tian Wai Fei Xian. Aroma yang sangat istimewa. Aroma ini. Dia hanya gadis desa, apa yang bisa dia buat? Hidangan yang luar biasa. Kalau kalian tidak percaya, coba saja cicipi.
Aku percaya Xiao Huo, Tian Wei Fei Xian yang dia buat. Terlihat sangat enak, tante jangan makan. Hidangan yang dibuat gadis kecil itu tidak bisa dimakan, aku tidak takut. Aku akan mencicipi dulu. Tante jangan makan, hidangan yang dibuat gadis kecil itu tidak bisa dimakan. Aku tidak takut, aku akan mencicipi dulu. Enak, sangat enak. Memang enak. Kalian semua terlalu berpura-pura. Aku lihat seberapa tidak enaknya. Aku tidak percaya, pasti kalian sedang berakting. Aku akan mencicipi seberapa tidak enaknya. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa enak sekali? Kenapa kamu juga ikut berakting? Benar-benar enak, kalau tidak percaya kamu coba saja. Tidak mau makan, diberikan juga tidak mau, hidangan yang dibuat gadis liar itu. Kakek, aku berhasil. Kamu masih ingat taruhan sebelumnya? Aku tidak mengerti, kenapa kamu gadis kecil bisa membuat Tian Wei Fei Xian yang begitu enak. Lebih enak daripada yang aku buat. Kamu ingin tahu kenapa? Kalau ingin tahu, berlututlah dan jadilah muridku. Jiang Xiaohua, Chu Lao adalah koki tua yang sangat dihormati. Kamu terlalu lancang. Ayah bilang, pria sejati harus menepati janji. Dia sendiri yang bilang, masa ia mengingkari janji? Aku juga tidak mengingkari janji, cuma... Cuma apa? Bukankah kamu bilang bisa membuat hidangan autentik? Naga Phoenix yang makmur? Kalau kamu bisa membuat naga Phoenix yang makmur, lebih enak dari Master Song, aku akan berguru padamu. Nona kecil, naga Phoenix yang makmurku. Tidak mudah dibuat, Chen Yan kira, karena kamu berhasil membuat Heavenly Flying Immortal, lalu bisa menantang. Naga Phoenix yang makmurku. Gadis kecil penipu ini. Bisa membuat Heavenly Flying Immortal saja, sudah hal yang luar biasa. Mana mungkin dia bisa membuat jurus rahasia Master Song? Naga Phoenix yang makmur? Meski dia bisa membuatnya, rasanya pasti jauh berbeda, tidak mungkin sama. Dasar kalian sungguh merepotkan. Baiklah Haryani, akan kuperlihatkan cara membuat naga Phoenix yang makmur yang sesungguhnya. Baik, siapkan bahan-bahan untuk nona kecil ini. Kakak Jingchuan. Bahkan naga Phoenix yang makmur buatan Master Song. Kakak Kisue hanya makan 2 suap. Jangan-jangan kamu mengira gadis kecil ini lebih hebat dari Master Song? Selama masih ada harapan, aku tidak akan menyerah. Teknik memotongnya. Dia bahkan mengukir naga dari lobak. Hebat. Sungguh hebat. Kemampuannya mengontrol api. Sungguh luar biasa. Xiao Huo memang sangat bagus. Gadis kecil, kamu memang punya bakat. Tapi hanya meniru secara dangkal, belajar kulitnya saja. Kamu sama sekali tidak memahami esensi naga Phoenix yang makmurku. Aku tidak menirumu. Inilah naga Phoenix yang makmur yang sesungguhnya. Kelihatannya memang seperti aslinya, tapi mungkin hanya tampilan luarnya saja. Betul. Mungkin hanya tampilannya yang bagus, tapi isinya tidak. Dasar kalian sungguh merepotkan. Kalau Bajra Haryani, akan kuperlihatkan naga Phoenix yang makmur yang sesungguhnya. Luar biasa. Aromanya. Ratus kali lebih harum dari yang baru saja dibuat oleh Master Seng. Tadi. Iya, sungguh harum. Dan aromanya sangat unik. Aku percaya, yang dibuat Xiao Huo adalah naga Phoenix yang makmur yang sesungguhnya. Aku juga merasa ini asli. Awalnya kukira kamu bisa membuat Heavenly Flying Immortal saja sudah jenius. Tak disangka, kamu bahkan bisa membuat hidangan istimewa seperti naga Phoenix yang makmur. Ini benar-benar jenius di antara para jenius. Kalian menganggap masakan gadis ini sebagai harta karun. Dia tidak mungkin bisa membuat naga Phoenix yang makmur yang sesungguhnya. Ini pasti palsu. Gadis Castle. Aku lihat kamu memang punya bakat. Maukah kamu menjadi muridku? Tidak. Kamu belum cukup layak. Gadis kecil, dia adalah juara bertahan 3 kali. Dalam kompetisi Master Chef, bisa menerima kamu sebagai murid. Itu adalah keberuntungan besar dalam hidupmu. Siapa lo dan terima kasih. Aku bilang dia tidak layak, ya tidak layak. Kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Diam. Aku hanya bercanda dengannya. Kalau dia tidak mau ya sudah. Meskipun dia berbakat dalam memasak, dia belum pernah mendapatkan bimbingan dan pelatihan dari master, jadi masakan Long Feng Cheng siangnya belum tentu enak. Bagaimana kalau kamu mencicipinya dulu?
Cepat, aku juga mau mencoba. Tidak, kali ini harus aku. Yang pertama mencicipi. Jangan ada yang berebut, aku yang pertama. Bagaimana, Bu? Enak tidak? Pasti tidak enak, mana ada cara masak seperti itu. Benar-benar belum pernah dengar dan lihat sebelumnya. Gadis kecil, masakanmu bukan Longfeng Chengxiang yang asli. Rasanya pasti jauh berbeda. Tidak. Ini terlalu enak. Ini bukan makanan duniawi, ini makanan tertinggi yang hanya bisa dinikmati oleh dewa. Aku mau mencoba. Memang enak. Aku mau makan cepat. Terlalu enak. Enak sampai mau terbang. Ini benar-benar makanan terlezat di dunia. Aku sudah menjadi koki selama bertahun-tahun, belum pernah makan makanan selezat ini, guru. Tolong terima aku sebagai muridmu. APA, kamu, seorang master chef, berlutut pada gadis liar, benarkah? Ya, masakannya benar-benar terlalu enak. Dia adalah pemimpin di dunia masak. Chunianshan, kamu banggan dulu. Kamu, seorang master chef, berlutut pada gadis liar, benar-benar tidak pantas. Tidak. Dia layak untukku berlutut. Aku pernah melihat orang yang tidak punya harga diri. Tapi belum pernah melihat yang sepertimu. Kalau kamu mencoba Longfeng Chengxiangnya, kamu tidak akan berkata begitu. Terdengar sangat luar biasa. Baiklah. Aku akan mencicipinya sekali. Lihat seberapa tidak enaknya. Jangan mencoba, itu hanya membuang waktu. Master Song, bahkan kamu juga. Chunianshan, Siphat bangganlah. Di depan banyak orang, kamu berlutut di depan seorang gadis kecil. Ini tidak baik untuk reputasimu. Tidak. Kecuali dia menerima aku sebagai murid. Kalau tidak, aku tidak akan bangun. Baiklah, aku setuju. Terima kasih, guru. Berani sekali, seorang gadis kecil berani menerima dewa masak sebagai murid. Tapi, dia sendiri yang berlutut dan meminta menjadi muridku. Apakah kamu pantas hanya karena dia berlutut? Kamu tidak melihat diri sendiri. Diamlah, aku melakukannya dengan sukarela. Dan, dia pasti pantas. Apakah kamu yakin ingin menjadi muridku? Sudahkah kamu memikirkannya? Aku tidak memaksamu. Aku sudah memikirkannya. Aku, Chunan Xuan, dengan sukarela menjadi muridmu. Xiao Huo, tidak, guru, aku bersedia menjadi muridmu. APA, perwakilan dari 4 dewa masak. Zheng Xiaolong, akan menjadi murid seorang gadis liar, tidak terduga. Dua masak Chua Chunenshan, dan perwakilan 4 dewa masak. Zheng Xiaolong, ternyata menjadi murid seorang gadis liar yang tidak dikenal. Ini benar-benar berita besar, bukan? Baik, sangat bagus, gadis kecil. Aku umumkan, kamu adalah juara kompetisi dewa masak tahun ini. Aku akan memberimu tambahan 10 miliar, jika kamu bisa menyembuhkan istriku yang menderita anoreksia. Aku juga akan memberikan saham perusahaan kepadamu. Tunggu, kakak ipar. Kakak ipar, keputusanmu ini terlalu terburu-buru. Gadis liar ini hanya menjual nasi goreng, bagaimana kamu bisa mempercayakan nyawa kakakku pada gadis ini? Ya, Jing Chuan, Xiao Cheng benar. Dia hanya meniru tanpa memahami. Tidak bisa membuktikan bahwa dia bisa menyembuhkan anoreksia Chiswa. Gadis kecil. Aku melihat masakanmu, naga dan phoenix, memang ada 9% kemampuanku. Dewa masak Song, kalah ya kalah, mengaku dengan jujur. Tidak memelukan. Kamu. Guru. Sekarang, bisakah kamu memberitahuku, mengapa masakanmu bidadari turun dari langit dan naga dan phoenix lebih enak daripada yang kami buat? Ingin tahu? Ingin. Karena indera penciumanku dan rasaku 100 kali lebih sensitif dari orang biasa. Jadi, kalian tidak bisa membuat dua hidangan ini menjadi sangat lezat, tapi aku bisa. Apakah kamu adalah yang legendaris, hidung aroma surgawi dan perut manis? Apa itu hidung aroma surgawi dan perut manis? Hidung aroma surgawi adalah indera penciuman yang sangat sensitif sejak lahir. Bisa mencium aroma yang hampir tidak terdeteksi. Dan juga bisa merasakan makanan yang sangat lezat. Tanpa hidung aroma surgawi dan perut manis ini, tidak mungkin membuat naga dan phoenix dan dewa terbang dari langit menjadi level tertinggi. Masih ada orang seperti itu di dunia ini? Ya, di dunia kuliner dulu. Ada seorang seperti itu. Dia adalah dewi masak berwajah perak yang legendaris. Dia adalah dewi masak berwajah perak. Dewi masak berwajah perak adalah satu-satunya koki wanita yang pernah mengalahkanku. Dan karena pertarungan itu,
Aku memutuskan untuk keluar dari dunia kuliner. Benarkah ada kejadian seperti itu? Dulu. Meskipun dia tidak berhasil membuat hidangan naga dan phoenix, tapi dia meninggalkan pisau perak ini. Dan teknik memotongnya, yang masih sangat aku ingat. Juga hidangannya bunga mekar di tengah musim panas. Dan mimpi di balik tirai. Rasanya benar-benar tak tertandingi, sampai sekarang aku masih ingat. Benarkah dia sehebat itu? Tentu saja, masakannya seperti angin sejak di malam musim panas. Matahari hangat di musim dingin, membawa kebahagiaan yang tak tertandingi. Dalam arti tertentu, masakannya bukan lagi sekedar makanan, tapi obat penenang jiwa yang luar biasa. Jika dia ada di sini sekarang, dia pasti bisa menyembuhkan anoreksia nyonya muda. Apakah Dewi masak berwajah perak menurut Kang? Aku sudah mencari di seluruh kota, tapi tidak menemukannya. Kalau tidak, anoreksia kakakku sudah sembuh. Gadis Kessel, apa hubunganmu dengan Dewi masak berwajah perak? Apa itu Dewi masak berwajah perak? Aku tidak kenal. Tidak, ini tidak mungkin. Jika kamu tidak mengenalnya, bagaimana kamu bisa memiliki pisau pribadi Dewi masak berwajah perak? Ini pasti dicuri oleh gadis liar ini. Kamu bohong, aku tidak mencurinya. Ini pemberian ayahku. Aimil, sungguh lucu. Ayahmu hanya penjual nasi goreng, bagaimana mungkin memiliki ini? Pisau Chef Silver Mask, pasti kamu yang mencurinya, gadis kecil. Sekarang aku tidak hanya mencurigaimu mencuri pisau Chef Silver Mask. Chef Song, apa maksudmu? Kalau gadis kecil ini berani mencuri pisau Chef Silver Mask, maka keahlian memasaknya yang luar biasa pasti dia dapatkan dari Chef Silver Mask. Dengar judulnya. APA? Ternyata dia benar-benar mencuri ilmu, tidak heran. Dia bisa membuat hidangan yang lebih tinggi, naga dan phoenix. Dan Flying Fairy. Aku tidak melakukannya. Kalau kamu tidak mencuri ilmu, lalu bagaimana kamu bisa membuat naga dan phoenix dan Flying Fairy? Bagaimana kamu bisa membuatnya? Aku. Tidak bisa menjawab, merasa bersalah, pasti kamu mencuri ilmu. Orang seperti kamu yang mencuri ilmu seharusnya dipotong tendon tangannya. Dan diblokir permanen oleh asosiasi chef. Gadis kecil, aku tidak peduli apakah kamu mencuri ilmu atau tidak. Asalkan kamu memberitahuku keberadaan Chef Silver Mask. Aku akan memaafkanmu. Kalau tidak, aku akan memotong tendon tanganmu. Sungguh menjengkelkan, di usia muda seperti ini dia mencuri ilmu dari Chef Silver Mask. Kamu bicara tentang siapa? Kak Jo, lihat, hari ini di restoran kita diadakan kompetisi chef. Ada seorang gadis kecil yang bisa membuat naga dan phoenix dan flying fairy. Tapi dia mencuri ilmu dari Chef Silver Mask. Siapa yang bilang dia mencuri ilmu? Cepat, potong tendon tanganmu sendiri. Dia tidak mencuri ilmu. Chef Silver Mask. Apa itu? Ini sangat menjijikan. Guru, kenapa kamu datang? Xiaohua, jangan takut, guru ada di sini. Mereka tidak berani melakukan apapun padamu. Siapa kamu? Kenapa kamu bilang dia tidak mencuri ilmu? Karena aku adalah Chef Silver Mask. Apa? Guru, ternyata kamu adalah Chef Silver Mask. Tidak menyangka, Chef Silver Mask yang hilang selama bertahun-tahun. Ternyata datang ke Tian Xiaohu, ini benar-benar berita yang menggemparkan. Kalau dia benar-benar Chef Silver Mask, maka dia pasti bisa menyembuhkan penyakit anoreksia Nyonya Qi. Chef Silver Mask, benar-benar sehebat itu? Tentu saja. Dulu, Chef Silver Mask hanya dengan membuat satu hidangan. Bahkan raja pun memujinya. Benar. Saat dia berusia 16 tahun, hanya dengan satu hidangan luar biasa. Hua Kai Ban Xia, dia sudah menaklukkan seluruh dunia masak Dasia. Dan dijadikan panutan oleh banyak ahli dan master. Saat berusia 25 tahun, dia membuat hidangan Yilian Yumeng. Yang benar-benar membuat orang terpesona dan tak terlupakan. Karena itu, dia menjadi dewa masak 9 bintang. Dewa masak topeng perak. Tolong bantu saya mengobati anoreksia istri saya. Youtin Sue, dapur masih menunggumu. Mencuci piring, kenapa kamu bawa topeng ke sini? Pencuci piring. APA, dewa masak topeng perak yang terkenal ternyata ada di Tian Xiaohu. Sebagai pencuci piring, jangan tertipu olehnya. Dia hanya seorang pencuci piring, mana mungkin dia adalah dewa masak topeng perak yang terkenal di seluruh dunia. APA, pencuci piring? Jangan bercanda, seorang pencuci piring. Memakai topeng perak dan berpura-pura menjadi dewa masak topeng perak. Apakah dia menganggap kita bodoh? Benar sekali. Kamu sangat berani. Berani berpura-pura menjadi dewa masak topeng perak. User Jia Keluar.
Karena saya memang dewa masak topeng perak. Lepaskan topengmu, lalu katakan kamu adalah dewa masak topeng perak. Bagaimana membuktikannya? Siapkan bahan-bahan untukku, aku akan membuktikannya kepada kalian. Apakah kamu benar-benar bisa membuktikan bahwa kamu adalah dewa masak topeng perak? Ini bentuknya. Aramania. Ini ternyata bunga mekar di tengah musim panas. Ini adalah mimpi di balik tirai. Tunggu. Apa nama hidangan ini? Ini adalah hidangan baru yang saya ciptakan. Namanya ikan laut di langit malam. Ikan laut di langit malam? Bagus, luar biasa. Tidak mungkin, dia hanya seorang pencuci piring. Bisa membuat hidangan legendaris, hidanganmu. Tidak hanya terlihat unik, tapi rasanya juga biasa saja, kan? Bagaimana rasanya? Coba saja dan kalian akan tahu. Baik, biar aku yang mencicipi pertama. Bagaimana rasanya? Enak, benar-benar enak. Aku juga mau mencoba. Ini rasanya. Puas pulang dengan perahu di malam hari. Mabuk dan lupa jalan pulang. Luar biasa, wah. Sangat enak, benar. Dia benar-benar dua masak topping perak. Sayangnya, dulu dia tiba-tiba menghilang dari dunia kuliner. Selama 20 tahun tidak ada kabarnya. Sekarang bisa mencicipi lagi keahlian masaknya yang legendaris. Benar-benar tidak ada penyesalan. Ini lap yang digunakan oleh dewa masak topeng perak. Wanginya, ini milikku, ambilkan milikku. Akhirnya ketemu Silverface Chef. Xiao Sue bisa disembuhkan. Aceng, cepat. Bawa kakakmu ke sini. Baik, kakak ipar, aku segera pergi. Silverface Chef. Tolong bantu obati anoreksia istriku. Berapapun biayanya, aku rela. Kenapa? Apa kau pikir Jiang Jingchuan? Bayarnya kurang? Bukan masalah uang. Karena sebenarnya istrimu sakit hati. Makanan enak hanya meredakan gejalanya sementara. Tidak bisa menyembuhkan anoreksianya secara total. Tapi kau kan legenda dunia kuliner, Silverface Chef. Walaupun aku Silverface Chef, tetap tidak bisa. Kekulai. Kecuali apa? Kecuali bisa menemukan putriku. Tapi di mana kita bisa menemukannya? Jangan khawatir, kakak cantik, biar Xiao Huo yang obati. Anoreksianya. Xiao Huo punya hidung ajaib dan perut manis. Pasti bisa sembuhkan kakak cantik. Kecil-kecil sudah bicara sembarangan. Silverface Chef saja. Tidak bisa obati anoreksia Nyonya Jiang. Kau bisa apa? Jangan-jangan kau putri Nyonya Jiang yang Highland Wu tahun lalu? Lo Xiao Huo, barusan kau bilang punya hidung ajaib dan perut manis, cium dong. Apa isinya ini? Ada merica, longan, ada manis, dan wijen. Salah, masih ada lotus dan talas. Benar semua. Coba cicip, apa isinya? Ini?
Erasmanthus ganoderma ubi kakang hijau. Dan lobak. Nian, cium dong, apa isinya? Ini? Ada merica dan longan. Adas manis. Sama wijen. Terus? Masih ada? Salah, masih ada lotus dan talas. Benar semua. Nian, sekarang cicip. Lihat apa isinya ini. Ada osmanthus. Ganoderma ubi kakang hijau dan lobak. Benar lagi. Nianku, kamu hebat sekali. Xiao Sui, kenapa kamu memberinya mencium ini? Xiao Huo. Xiao Huo adalah putri kami. Nian. Xiao Sui, putri kita, dia sudah meninggal dalam kebakaran itu. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Apa yang kalian bicarakan adalah kebakaran di restoran Jishuan 5 tahun lalu. Kebakaran itu? Ya, Kebakaran itulah yang merenggut putriku. Apakah chef berwajah perak tahu tentang ini? Saat itu aku ada di sana, dan aku menyelamatkannya. Apa? Xiao Huo juga ada di sana. Ya, saat itu dia pingsan, aku berusaha mati-matian. Menyalakannya dan menyalakannya pada pukul untuk kelihatan, kemudian aku lihat masalah yang bagus. Jadi aku mengajarkan semua keahlianku padanya. Ya, Xiao Huo adalah putriku. Nian, Jing Chuan. Kakak dan kakak ipar, jangan sampai kalian tertipu. Masalah ini belum diselidiki. Chief berwajah perak, apakah yang kamu katakan benar? Ya, benar-benar terjadi. Jing Chuan, sang gelur bayasa. Aku menemukan putri kandungku. Xiao Huo. Kalian adalah ibu dan ayah kandungku? Xiaohua Sungguh banyak Xiao Huo bilang ibu. dan ayah kandung. Xiaohua. Semua ini gara-gara kamu, jika bukan karena kamu. Kisue pasti sudah mati. Jika bukan karena kamu, aku bisa mendapatkan. Kakak Jing Chuan. Jiang Xiaohua. Kakak Jing Chuan. Kakak Qi Shui. Bagaimana kabarnya sekarang? Berkat Xiao Huo, sudah hampir pulih. Benarkah? Oh ya. Kenapa tidak melihat Xiao Huo? Sedang sibuk di dapur. Kakak Jing Chuan, kamu terlalu ceroboh. Xiao Huo kan masih anak-anak. Bagaimana kalau aku ke dapur untuk menanyakan kabarnya? Baiklah. Sebelumnya ada kesalahpahaman tentang Xiao Huo, tante salah menuduhmu. Xiao Huo sebelumnya ada kesalahpahaman, tante salah menuduhmu. Bisakah tante diberi kesempatan untuk memperbaiki diri? Musang memberi salam tahun baru padanya, pasti ada maksud jahat. Xiao Huo, tante benar-benar tahu salahnya. Maafkan tante sekali ini, ya? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Bagaimana kalau aku membawakan semangkuk Tengli Jian Shui ini? Untuk dikonsumsi oleh kakak Kisue? Tidak boleh. Bagaimana kalau kamu meracuni mama? Bukankah itu akan membuat mama mati karena kamu? Tidak akan, aku dan mamamu adalah teman baik. Bagaimana mungkin aku membunuhnya? Kamu terdengar masuk akal. Baiklah bawakan untuk mama. HMPH, cuma seorang gadis kecil saja. Sangat mudah untuk ditipu. Lebih baik aku sendiri yang membawakannya untuk mama. Anak kecil ini benar-benar sulit dihadapi. Xiao Huo, cepat kemari. Mama, aku membuat tangli jian sui untukmu. Xiao Huo, kamu sangat berbakti. Mama, biar aku yang menyuapimu, ya? Baik. Sangat enak.
Mama, hari ini aku memasak banyak hidangan. Ayah dan nenek juga akan makan. Bagaimana kalau kamu juga turun untuk makan bersama? Baiklah, sayang. Ayo. Biarkan Mama memelukmu. Putriku. Wah. Xiao Huo, kamu yang membuat gombau jiding ini? Stir fried foie gras juga kamu yang membuatnya? Dan ini steamed sibas, chicken velvet with golden bamboo shoots. Buddha's hand golden rolls, pagoda meat, semuanya kamu yang membuatnya? Xiao Huo, kami sangat hebat. Bagaimana kamu bisa begitu luar biasa? Mama, ayah, nenek, coba rasakan bagaimana rasanya. Baik. Enak, enak, coba rasakan. Benar-benar sangat enak. Xiao Huo, kamu ternyata bisa membuat steamed sibas. Tentu saja, aku bisa membuat banyak hidangan. Ini hanya salah satunya saja. Enak tidak? Tidak menyangka, kemampuan memasak Xiao Huo begitu hebat. Tapi ayah sebelumnya agak kasar padamu. Kamu tidak marah ayah, kan? Xiao Huo tidak akan marah pada ayah, asalkan ayah menyukai masakan Xiao Huo sudah sangat senang. Baik. Kakak ipar. Ah Cheng, kakakmu di mana? Sekarang anoreksianya juga sudah sembuh. Hampir. Aku besok siap kembali lagi untuk mengelola perusahaan. Oke, kakak ipar. Aku akan atur. Papa, besok ulang tahun Xiao Huo. Kamu tidak temani Xiao Huo rayakan ulang tahun? Iya, besok ulang tahun Xiao Huo. Tenang saja. Papa pasti akan temani kamu rayakan ulang tahun. Tunggu sebentar, kakak ipar. Bukannya kamu bilang besok mau urus perusahaan? Mengelola perusahaan mana lebih penting dari rayakan ulang tahun Xiao Huo? Betul. Beritahu semua, besok suruh semua anggota keluarga Jiang datang rayakan ulang tahun Xiao Huo. Hah? Ada satu hal lagi, mulai besok, beritahu semua karyawan. Tambah bonus, biar mereka makan enak. APA. Tunggu, Papa. Kakak ipar, kamu mau kemana? Beli hadiah ulang tahun untuk Xiao Huo. Papa baik banget sama Xiao Huo senang sekali. Xiao Huo ini beneran anak kandung kakakku? Xiao Huo, hadiah ulang tahun dari Papa. Suka tidak? ITU Black Myth, Wukong. Xiao Huo suka banget. Xiao Huo masih suka apa? Papa beliin lagi. Kalau aku punya HP aja udah bagus. HP boleh, nanti Papa beliin. Xiao Huo, Mama beliin baju. Baru sama sekotak coklat, lihat suka tidak? Wah. Suka banget. Makasih Mama. Sama-sama. Shifu, selamat ulang tahun. Kalian kasih aku apa lagi? Shifu, ini buku komik untukmu tentang masak. Aku suka banget bukunya, makasih murid baik. Shifu, aku juga gak ada yang bisa kasih, gini aja, kasih kamu. Happy Superman. Wah, ini juga aku suka banget. Makasih, murid baik. Xiao Cheng, hari ini ulang tahun Xiao Huo. Kalian beli hadiah ulang tahun untuk Xiao Huo? Dasar anak perempuan mati, beli hadiah ulang tahun APA. Aku aja belum usir dia, udah bagus. Paman, Siapa pamanmu? Kakakku yang angkat kamu jadi anak, aku tidak mengakui kamu sebagai keponakan. Jangan sok akrab. Xiao Cheng. Xiao Huo adalah putri saya. Tolong perlakukan dia dengan baik. Ini hanya kata-kata dari pencuci piring. Apakah kalian tidak curiga? Menurut cerita dari Chef Yingin dan beberapa detail, saya yakin. Dia adalah putri saya. Apakah tidak akan melakukan tes DNA? Tidak perlu. Tapi jika tidak melakukan tes DNA, bagaimana kalian bisa yakin? Dia pasti putri kandung kalian? Bagaimana jika dia? Cukup. Apakah cara kami melakukan sesuatu perlu diajari olehmu? Paman, jika kamu tidak senang, kamu bisa marah padaku. Jangan berteriak pada Mama, Mama masih memiliki anoreksia yang belum sepenuhnya sembuh. Melihatmu saja sudah membuatku kesal. Jika kalian tidak melakukan tes DNA, biarkan aku yang melakukannya.
Aku ingin melihat apakah dia benar-benar putri kandung kalian. Xiao Huo, aku dengar hari ini adalah ulang tahunmu. Aku sengaja membelikanmu hadiah ulang tahun, lihat apakah kamu suka. Wow. Ini tablet. Aku sangat suka, terima kasih guru. Lihatlah kalian, sudah memanjakannya sampai seperti apa. Untuk ulang tahun, beli apa handphone, tablet. Seorang gadis liar, seperti dia perlu menggunakan barang mewah seperti ini, kalian akan memanjakannya sampai rusak. Benar, Xiao Chun benar. Anak-anak tidak boleh dimanjakan, mudah sekali menjadi rusak. Xiao Chen, Xiao Huo tidak akan dimanjakan, dia anak yang baik. Aku bahkan sengaja membuat daging merah rahasia. Anak baik. Daging merah yang dibuat oleh si kecil pasti ada masalah. Aku tidak akan makan pesta ulang tahun. Kakak Yusin, mari kita pergi ke mall. Baiklah, Xiao Chun. Xiao Chen, makan daging merah ini dulu sebelum pergi. Makan apa? Daging merah itu enak apa? Ayah, mengapa paman begitu marah? Paman, mungkin dia belum tahu kebaikanmu. Ketika dia tahu kebaikanmu, dia tidak akan marah padamu lagi. Benar. Tapi paman masih punya banyak makanan yang belum dimakan. Jika paman tidak makan, mari kita makan bersama. Baik, Xiao Huo, malam ini bisakah kamu membuatkan nenek sup angsa besi? Ya, guru. Aku ingin makan ikan asam pedas buatanmu. Buatkan aku malam ini ya. Aku masih mau paha babi merah. Mama mau makan ikan laut dan bintang. aku bisa masak untuk kalian, tapi satu hidangan 1 juta. Ini. Kamu si kecil yang suka uang. Satu hidangan 1 juta. Ini. Apakah ini agak terlalu mahal? Tidak mahal, tidak mahal. Sekarang aku bukan hanya murid dari Chef Silverface, tapi juga anak kandung dari ayah yang terkaya. Nilai diriku lebih dari 10 miliar loh. Oke, 1 juta ya 1 juta. Asal kamu masaknya enak. Aku akan tambah lagi. Baiklah, deal. Kamu si kecil yang pintar berbisnis. Ayo, makan buah dulu. Ayah ada urusan di kantor. Kamu main sama mama. Dan nenek ya. Oak, Aku duluan ya. hari ini ulang tahunku. Siapa yang bisa buat aku senang? Malam ini aku akan masak satu hidangan tambahan. Benarkah? Shifu, ayo, aku pijat kakimu. Mama pijat punggungmu. Xiao Huo, aku potong apel untukmu. Aku mau makan kentang goreng. Oke. Aku mau nonton Naruto. Nonton. Ada lagi? Aku mau main game. Game. Ayah mana? Sudahlah, aku duluan main. Kontrak ini bernilai lebih dari 10 miliar. Jiang Jingchuan pasti sangat memperhatikannya. Bubur pir manis ini pasti buatan si kecil itu. Kalau bubur pir manis ini merusak kontrak, bagaimana ini? Siapa yang bikin ini? Kok semuanya basah? Ada apa? Siapa yang melakukan ini? Ini kontrak antara grup Jiang dan grup Qin. Bernilai lebih dari 10 miliar. Ini. Bubur pir manis, apa Xiao Huo? Xiao Huo. Lihat apa yang kamu lakukan. Ini kontrak bernilai lebih dari 10 miliar. Kamu tahu tidak? Ayah, aku tidak melakukannya. Katanya tidak. Pasti kamu hanya sibuk main game. Terburu-buru meletakkan sesuatu, tidak peduli apapun. Tidak melihat apa yang penting di sebelahnya. Cat Jingchuan, enak-enak suka bermain. Itu wajar, melakukan kesalahan juga bisa dimaklumi. Aku dengar, ada anak yang suka main game. Tidak hanya mengganggu urusan, tapi juga suka mengisi uang ke dalam game. Ada yang dalam satu malam saja mengisi
Lebih dari 200.000, bahkan ada yang memberikan hadiah. Jutaan kepada streamer pria. Ada hal seperti itu? Sebelumnya pikir Xiao Cheng. Berlebihan, tapi sekarang ternyata dia benar. Tidak boleh terlalu memanjakan anak, game ini tidak boleh dimainkan lagi. HP disita, tunggu sampai kamu besar nanti. Ayah, aku tidak mengganggu urusan karena main game. Juga tidak mengisi uang ke dalam game, apalagi memberikan hadiah. Kepada streamer pria, dan aku ingat meletakkan Tang Li Jen Shui di atas meja dan melihatnya tidak ada yang basah. Kamu introspeksi diri dulu. Kak Jingchuan, aku datang hari ini untuk memberitahumu hal yang sangat penting. Kakak ipar. Ada apa? Cepat katakan. Kakak ipar, laporan tes sudah keluar. Jiang Xiaohua, bukan anak kandungmu. Apa? Apakah Xiao Cheng salah? Kakak, ini laporan tes DNA. Bagaimana mungkin salah? Kak Jingchuan, aku menemukan anak kandungmu Dia di mana? di ibu kota. Cepat bawa aku menemuinya. Cepat. Jingchuan, kamu periksa dulu dengan jelas. Ayah tidak pernah marah padaku, kali ini juga tidak jelas. Menganggap aku yang membasahi kontraknya dan juga menemukan anak kandungnya sendiri. Mungkin tidak akan memanjakan Xiao Huo lagi. Xiao Huo hanya bisa kembali ke ayah. Kamu pasti hanya sibuk main game. Terburu-buru meletakkan sesuatu, tidak peduli apapun. Tidak melihat apa yang penting di sebelahnya. Kak Jingchuan, aku menemukan anak kandungmu. Cepat bawa aku menemuinya. Cepat. Kak Jingchuan, aku menemukan anak kandung. Cepat bawa aku menemuinya. Cepat. Xiao Huo. Mana Xiao Huo? Hei, Jingchuan. Ada apa dengan Xiao Sui? Xiao Huo kabur dari rumah. Apa? Dia hanya meninggalkan surat. Aku memberinya coklat dan bahkan ponselnya tidak dibawa. Apa yang dia katakan? Aku akan foto dan kirimkan padamu. Mungkin kami mengabaikan Xiao Huo beberapa hari ini. Jadi dia pergi karena marah. Jingchuan, aku harus pergi mencari Xiao Huo dan membawanya kembali. Tidak perlu, Xiao Huo terlalu keras kepala. Hanya aku yang bisa membawanya kembali. Aku tutup dulu. Kak Jingchuan, kamu tidak pergi mencari anak kandungmu? Cari Xiao Huo dulu, baru cari anak. Kak, ada apa denganmu? Anoreksiaku sepertinya kambuh lagi. APA, Anorexia Mu, bukankah Xiao Huo sudah menyembuhkannya? Sekarang aku baru mengerti. Xiao Huo adalah obat terbaik untuk anoreksiaku. Kehilangan dia, hatiku seperti ditusuk pisau. Perutku bahkan lebih parah. Tapi, Xiao Huo bukan anak kandungmu kan? Tidak, tidak, dia pasti ada hubungan darah denganku. Xiao Cheng, kamu harus membantuku menemukannya. Baik, Kak, aku janji. Sepertinya aku harus memeriksa kembali laporan tes DNA. Mama, Xiao Huo datang menjengukmu. Mama, kenapa tidak sadarkan diri? Karena kali ini lukanya terlalu parah. Sampai mengenai bagian vital. Sepertinya. Tidak, aku tidak mau mama meninggalkanku. Ayahku sering bilang aku mulut sial, tapi aku merasa aku adalah gadis yang dicium malaikat. Aku berharap mama panjang umur.
Mama, ini pil kebahagiaan buatanku. Semoga Mama selalu bahagia. Astaga, kakakku bangun. Biasanya mulutmu seperti burung gagak, tapi sekarang manis seperti madu. Xiao Huo. Kamu yang menyelamatkanku. Mama, Xiao Huo tidak ingin berpisah denganmu lagi. Xiao Huo. Anakku. Kamu adalah putri kandungku. Xiao Huo. Ayah tidak akan menuduhmu lagi. Bisakah kamu memaafkan ayah? Xiao Huo sudah memaafkan ayah. Cucu yang baik, mulai sekarang kita tidak akan berpisah lagi. Baik. Kakak Jingchuan. Aku membawa putri kandungmu. Nian Nian ke sini. Dia bukan putri kandungku. Xiao Huo lah putri kandungku. Kakak Jingchuan, gadis nakal itu. Bukan putri kandungmu. Nian Nian lah putri kandungmu. Tidak, Xiao Huo adalah putri kandung Jiang Qichuan. Kakak Jingchuan, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak berbicara sembarangan. Xiao Huo lah yang menyembuhkan anoreksia Qisui. Dan dia juga menyelamatkan Qisui di saat kritis. Dia adalah putri kandungku dan Qisui. Kakak Jingchuan, ini hanya membuktikan bahwa dia beruntung saja, bukan berarti dia adalah putri kandungmu. Lagi pula, aku memiliki laporan DNA. Nian Nian yang membuktikan bahwa Nian Nian adalah putri kandungmu. Sampai kapan kamu akan menipuku? Kenapa kamu memukulku? Kamu masih berpura-pura? Apa yang kamu lakukan? Kamu sendiri tidak tahu? Kakak Jingchuan, aku selalu menyukaimu. Jangan percaya omongan orang jahat, aku tidak pernah melakukan hal yang merugikanmu. Sudah sampai saat ini, kamu masih tidak mau jujur. Baik Xiao Cheng, tunjukkan buktinya padanya. Di sini tertulis jelas bahwa Xiao Huo adalah putri kandung Jiang Qichuan. Apalagi yang bisa kamu katakan? Kamu ternyata melakukan tes DNA ulang. Kamu pikir dengan diam-diam mengganti laporan DNA? Tidak ada yang tahu ya? Bagaimana kamu tahu aku yang mengganti laporan DNA? Jika tidak ingin orang tahu, jangan lakukan. Kamu sembarangan. Cari anak kecil terus bohongin aku. Kau pikir aku Jiang Qichuan? Semudah itu dibohongi. Ngomong-ngomong Xiao Cheng, cepat bilang ke kakak iparmu. Aku tidak mengganti laporan tes DNA. Xiao Cheng, kenapa kau juga memukulku? Kenapa memukulmu? Han Yuxin. Jangan kira aku tidak tahu, kau yang melakukan semua ini, laporan tes DNA. Kontrak miliaran, pasti kau yang mengutak-atiknya kan? Aku tidak melakukannya. Bukankah video ini sudah aku hapus? Kenapa masih ada? Kau pikir aku tidak punya cadangan? Aku beritahu kau. Semua rekaman CCTV, aku punya cadangan di cloud, yang kau hapus. Hanya yang di penyimpanan. Kakak Jingchuan, aku salah. Maafkan aku. Kau membohongiku seperti ini, tidak mungkin aku memaafkanmu lagi. Pak Jiang, aku benar-benar salah. Aku tidak akan berani lagi. Bawa dia ke penjara. Xiao Huo, lepaskan aku. Ngomong-ngomong Xiao Huo, asalkan kau mau memohon kepada Pak Jiang pasti akan melepaskanku. Xiao Huo. Jangan sentuh dia. Kenapa aku harus melepaskanmu, melakukan kesalahan? Harus dihukum, ini hal yang bahkan anak kecil. Paham? Apa kalian orang dewasa tidak mengerti? Bawa dia pergi, aku tidak ingin melihatnya lagi. Jangan, lepaskan aku salah, aku benar-benar salah. Jangan. Pak Jiang, lepaskan aku. Cepat lepaskan aku, tidak baik Pak Jiang. Koki Hotel Xingyu tidak tahu kenapa membuat marah. Grup Departemen Kuliner Internasional Zhangbao Gui. Dia mengancam, jika tidak ada yang bisa mengalahkan koki mereka, kita akan dicoret. Apa? Kamu pergi lihat dulu. Mama. Tenang Mama, aku ini koki jenius. Aku tidak akan membiarkan mereka merebut hotelmu. Sayang, kamu anak kecil. Bagaimana mungkin bisa mengalahkan mereka? Koki internasional kelas 1. Karena aku punya hidung ajaib, perut manis. Dan aku ini koki jenius. Meskipun kamu koki jenius, tapi Mama tetap khawatir. Mama, jika aku bisa mengalahkan mereka, bisakah kamu menjanjikan satu hal padaku? Bisa, asalkan si kecil Huo bisa melakukannya. Bukan cuma satu hal, bahkan 10 hal pun. Mama akan setuju denganmu. Tidak, si kecil Huo, asalkan Mama setuju dengan aku. Satu hal saja sudah cukup. Baiklah, cepat katakan, apa itu?
Kalau aku bisa mengalahkan mereka, malam ini aku mau tidur sama papa dan mama. Tidur bersama. Kita. Baik. Mama setuju denganmu. Hebat, jadi aku bisa tidur sama papa dan mama.